Matahari mulai tenggelam, melemparkan bayangan panjang di antara pepohonan hutan. Luka sering berjalan di jalur ini untuk menghilangkan penat setelah bekerja seharian, namun sore ini suasananya terasa berbeda. Keheningan aneh menyelimuti sekeliling, seolah-olah hutan sedang menanti sesuatu. Jantung Luka berdegup kencang saat ia melihat siluet besar di antara pepohonan di jalan setapak. Itu seekor beruang, tetapi berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk itu duduk membelakangi Luka, kepalanya tertunduk seperti sedang bersedih. Dari profilnya yang jelas, tampak seperti sedang menangis. Bulu kuduk Luka meremang. Ia tahu bahaya yang bisa ditimbulkan beruang. Apalagi pada jam seperti ini, tetapi tingkah laku hewan itu terasa tidak biasa. Beruang itu tidak lari atau menunjukkan agresi. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dan menatap Luka. Bukan dengan tatapan menakutkan seperti biasanya, melainkan tatapan memohon, seakan meminta pertolongan. Luka merasa kerongkongannya tercekat. Logikanya memerintahkannya untuk lari, untuk menyelamatkan diri, tetapi sesuatu menahannya di tempat. Aku harus pergi, ini gila, pikirnya, tetapi kakinya seolah tidak bisa bergerak. Ia merasa lumpuh. Rintihan lembut lainnya dari beruang itu membuat detak jantungnya semakin cepat. Kenapa ia menangis, pikirnya. Apa yang awalnya hanya berjalan santai kini berubah menjadi awal dari pertemuan yang tak terduga. Luka tetap diam, berusaha memahami pemandangan di depannya. Beruang itu tidak menunjukkan agresi. Sebaliknya, ia tampak sedang menunggu sesuatu. Perlahan, hewan besar itu berdiri, bergerak dengan hati-hati seolah mempertimbangkan sesuatu, lalu mendekati Luka. Kaku karena ketakutan, Luka berdiri terpaku, terombang-ambing antara melarikan diri atau tetap tinggal. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Beruang itu berhenti hanya beberapa meter darinya, memutar tubuhnya sedikit, seakan memberi isyarat kepada Luka untuk mengikutinya, dan melemparkan satu pandangan terakhir sebelum berjalan menjauh ke arah lain. Luka merasa kewalahan dan bingung, tetapi ada perasaan luar biasa yang mulai tumbuh. Apa yang sedang kulakukan? Bisiknya pada diri sendiri, entah itu kegilaan atau rasa penasaran terhadap yang tidak diketahui. Ia merasa terdorong untuk mengikuti beruang itu, bertekad untuk tidak kembali. Saat Luka berjalan, hutan semakin rapat di sekelilingnya. Bayangan pepohonan semakin panjang, menciptakan bentuk-bentuk menakutkan yang menari di bawah cahaya yang semakin redup. Ini gila, gumamnya, tetapi kakinya terus melangkah maju, seolah-olah dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat. Beruang itu sesekali menoleh ke belakang, memastikan Luka masih mengikutinya. Hubungan aneh ini, yang dimulai dari tatapan penuh duka, dan tangisan beruang itu mengurangi rasa takutnya dan menumbuhkan rasa percaya yang tak biasa. "Kemana kau membawaku?" Luka bergumam dalam kegelapan yang semakin pekat, setengah berharap tidak ada jawaban. Beruang itu tetap diam dan melanjutkan langkahnya dengan mantap di sepanjang jalur. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, perjalanan itu terasa semakin tidak nyata. Keheningan menyelimuti mereka, berat dengan misteri yang belum terpecahkan. Rasa takut yang sempat terlupakan perlahan kembali menyusup ke hati Luka. Jalur yang dilalui Luka kini tampak seperti sengaja dirancang, menghindari rintangan alami seperti akar pohon yang mencuat atau batu tajam, seolah-olah beruang itu sangat mengenal medan berbahaya ini. Kepercayaannya pada makhluk itu semakin dalam, dan meskipun rasa takut di dalam dirinya semakin besar, Luka merasa terdorong untuk terus melangkah. Perjalanan mereka tiba-tiba terhenti di hadapan penghalang yang mengintimidasi, sebuah sungai dengan arus deras yang menghalangi jalan. Luka berhenti di tepi air, menatap aliran yang tampak berbahaya dan dalam. Dalam cahaya bulan yang memancarkan kilauan mistis, pemandangan itu terasa sangat tidak nyata.
Beruang itu tidak ragu sedikit pun. Ia berjalan menuju jembatan darurat yang terbuat dari kayu dan sulur tanaman, tampak begitu rapuh hingga seolah bisa runtuh sewaktu-waktu. Jantung Lucia berdegup kencang. "Aku tidak mungkin melewati ini," pikirnya. Matanya terpaku pada beruang yang mulai melintasi jembatan rapuh itu. Deru air yang deras menggema di telinganya, sementara ketakutan akan jatuh ke arus dingin membuatnya terpaku di tempat. Beruang itu melintasi jembatan dengan hati-hati dan berhenti di sisi lain, lalu berbalik menghadap Luca. Tatapannya seolah memintanya untuk melanjutkan. Dengan napas yang tertahan, Luca menyadari bahwa inilah saat penentu. Jika ia tidak mengikuti sekarang, misteri apa yang ada di seberang akan tetap menjadi teka-teki selamanya. Dengan kaki gemetar, ia melangkah ke atas jembatan. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, langkahnya perlahan. Papan-papan kayu berderit menyeramkan di bawah berat tubuhnya, mengingatkan akan bahaya yang mengintai di bawah. Tiba-tiba, hembusan angin membuat jembatan bergoyang hebat dan Luca mencengkeram tali dengan sekuat tenaga. Beruang itu mengawasinya dari sisi seberang dengan ketenangan yang meyakinkan, seolah percaya bahwa Luca mampu melewatinya. Dengan jantung berdegup kencang, Luca melanjutkan langkahnya dan saat mencapai sisi lain, rasa lega yang luar biasa menyelimuti ketika kakinya menginjak tanah yang kokoh. Ia menghela napas panjang dan menatap beruang itu, yang kemudian berbalik untuk melanjutkan perjalanannya. Rasa percaya yang mendalam mulai tumbuh, sebuah ikatan tak terucap yang menghubungkan mereka. Saat mereka bergerak maju, hutan mulai menipis, membuka jalan ke sebuah area terbuka. Beruang itu melangkah dengan hati-hati, sementara udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Luca merasakan antisipasi yang terus meningkat, sebuah firasat bahwa sebuah pengungkapan penting sudah dekat. Dengan setiap langkah, ia semakin dalam memasuki misteri perjalanan mereka, dipandu oleh pendamping diam yang tampak mengetahui tujuan mereka. Struktur-struktur mulai muncul di antara pepohonan seiring perjalanan mereka. Bangunan tua dan berkarat, terkikis oleh waktu. Rasa penasaran Luca membuat langkahnya semakin cepat. Saat mereka tiba di area terbuka, pemandangan di depannya membuatnya berhenti mendadak. Maaf atas gangguan ini. Sebelum kita melanjutkan cerita, kami mohon dengan hormat agar Anda menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak dan nikmati kelanjutan ceritanya. Di tengah area terbuka itu, dikelilingi oleh pepohonan besar yang tua, terdapat sebuah sirkus yang telah lama ditinggalkan. Warna-warna cerah tenda besar yang dulu hidup kini memudar dan berkibar tertiup angin. Struktur logam dari kandang-kandang sudah berkarat, sementara udara penuh dengan aroma kelalaian dan kesedihan. Kandang-kandang besar, sebagian besar kosong, masih menyimpan beberapa hewan yang terlupakan. Bulu mereka botak, mata mereka kosong, dipenuhi penderitaan. Luca merasa sangat terpukul oleh penemuan ini. Sebuah sirkus tersembunyi di kedalaman hutan. Keberadaannya begitu aneh, sekaligus menyayat hati. Beruang itu melanjutkan langkahnya yang penuh kehati-hatian menuju pusat sirkus, dengan Luca mengikutinya dari belakang, berhati-hati menghindari puing-puing yang berserakan di tanah. Mainan-mainan yang hancur, pecahan kayu, dan serpian logam tergeletak di mana-mana, menjadi saksi bisu dari lamanya tempat itu ditinggalkan. Saat Luca melewati roda feris yang tua dan rusak, kursi-kursinya yang berkarat berderit tertiup angin, menciptakan suara mengerikan yang menambah suasana mencekam di sekitarnya. Sisa-sisa masa lalu menghantui setiap sudut, dan Luca merasakan adanya keterkaitan mendalam antara beruang itu dan tempat yang sunyi ini. Akhirnya, beruang itu berhenti di depan sebuah kandang besar yang kosong.
Luca mendekat, merasakan udara berat yang seolah menekan di sekelilingnya. Ia berjongkok untuk menatap mata beruang itu yang memancarkan kenangan dalam yang penuh kesedihan. "Kamu pernah di sini sebelumnya, bukan?" tanya Luca pelan, disertai gelombang kesedihan yang menyelimuti dirinya. Beruang itu merespons dengan anggukan halus, kemiringan kepalanya menguatkan kecurigaan Luca. Sirkus yang sunyi ini lebih dari sekadar peninggalan yang terlantar. Tempat ini adalah bagian dari sejarah beruang itu sendiri. Sebuah kenangan menyakitkan yang tidak bisa dilupakan. Luca menyadari bahwa beruang ini bukan sekadar makhluk liar. Ia pernah menjadi tawanan, seorang penghibur yang dipaksa menderita di tempat ini. Kesedihan di mata beruang itu bercerita tentang ketabahan dan luka, semakin mempererat ikatan di antara mereka. Saat Luca mengamati pemandangan suram itu, penderitaan hewan-hewan lain yang terjebak dalam kondisi kejam ini menjadi semakin jelas. Ia merasakan tanggung jawab yang mendalam. Meninggalkan mereka dalam kesengsaraan seperti ini tak terbayangkan. "Aku harus melakukan sesuatu," tekadnya sambil mengeluarkan ponselnya. Sinyalnya lemah, hampir tidak ada, tetapi ia berhasil mengirimkan permohonan bantuan kepada pihak berwenang. Beruang itu telah membawanya ke sini dengan sebuah tujuan, untuk memulai perubahan dalam narasi sirkus yang terlupakan ini, untuk memulai penyelamatan yang dapat membebaskan makhluk-makhluk yang terabaikan ini. Namun, tanpa disadari oleh Luca, kedatangan bantuan itu akan membuka rahasia yang lebih dalam daripada sekadar penderitaan yang terlihat. Suasana semakin berat saat Luca melanjutkan perjalanannya di antara sisa-sisa sirkus. Logam yang berkarat, mainan yang rusak, dan hewan-hewan yang terjebak, semuanya membisikkan cerita tentang penderitaan. Ia melangkah menuju sebuah tenda besar, kainnya compang-camping dan dimakan waktu. Ketika melangkah masuk, ia merasa seolah-olah telah memasuki inti dari jiwa sirkus itu. Di tengahnya berdiri sebuah panggung melingkar, dikelilingi oleh kursi-kursi yang membusuk, saksi bisu dari pertunjukan meriah yang dulu memenuhi tempat ini. Di sini, di jantung sirkus ini, Luca merasakan gema tawa dan tepuk tangan yang kini telah ditelan oleh keheningan dan keterlupaan. Ia memandang sekeliling, mencoba membayangkan keceriaan masa lalunya, riuh dan penuh kehidupan, bergema dengan sorakan antusias. Saat itulah ia melihatnya. Goresan-goresan yang dalam dan tidak beraturan di tanah, seolah-olah seekor binatang telah dipaksa untuk tampil di sini. Beruang itu mengikutinya masuk ke dalam tenda, lalu berhenti saat melihat arena tersebut. Matanya yang dahulu cerah dengan kehidupan, kini hanya memantulkan rasa sakit dan kenangan pahit. Ketika Luca mendekat, ia mulai memahami betapa pentingnya momen ini dalam kehidupan sang beruang. "Kamu adalah bagian dari semua ini, bukan?" bisiknya sambil menatap dalam ke mata besar hewan itu. Beruang ini bukan sekadar penghuni hutan. Ia telah melewati masa lalu yang keras, menghibur penonton yang tidak pernah peduli dengan penderitaannya. Rasa iba dalam diri Luca semakin mendalam. Kesunyian di tempat itu kini terasa begitu bising, seolah setiap sudut sirkus yang hancur menceritakan kisah tentang penderitaan, eksploitasi, dan kekejaman. Namun, di atas segalanya, tempat ini mengisahkan perjalanan hidup beruang itu, bebas secara fisik, namun masih terbelenggu oleh luka-luka tak terlihat dari masa penahanannya. Saat Luca mengamati sekeliling, ia melihat kandang-kandang lain. Beberapa masih mengurung hewan-hewan yang tampak kehilangan harapan. Dorongan kuat untuk bertindak memenuhi dirinya. Pesan yang telah ia kirimkan kepada pihak berwenang sebelum sinyal menghilang kini berada di luar kendalinya. Yang bisa ia lakukan hanyalah berharap pesan itu telah sampai.
Luca kembali mengeluarkan ponselnya dengan panik mencari tanda-tanda konektivitas, tetapi tidak ada hasil. Perasaan mendesak menyelimuti dirinya. Ia tahu waktu sangat berharga dan hewan-hewan ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia menatap beruang itu, yang kini tampak hampir seperti manusia dalam kesedihannya, dan tekad mendalam untuk bertindak tumbuh di dalam dirinya. Aku akan membantumu. Aku akan membantu kalian semua. Bisiknya dengan tegas sambil melangkah menuju kandang-kandang yang sudah usang. Saat mencoba membuka salah satunya, ia mendapati kuncinya terkunci rapat. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat membebaskan mereka sendirian. Kedatangan tim penyelamat menjadi sangat penting dan itu harus segera terjadi. Saat Luca kembali ke sisi beruang, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin ia bisa membuka kunci-kunci itu atau menemukan alat di antara reruntuhan. Namun, sebelum ia sempat memulai pencariannya, sebuah suara dari kejauhan menarik perhatiannya, suara mesin kendaraan. Bantuan yang sebelumnya terasa hampir mustahil, kini mulai mendekat. Suara mesin semakin jelas dan perasaan lega bercampur cemas menyelimuti Luca. Ia berlari menuju pintu masuk dan tak lama kemudian lampu depan kendaraan menembus kegelapan hutan. Dalam hitungan detik, beberapa mobil berhenti di depan sirkus. Petugas penjaga hutan, polisi, dan tim penyelamat hewan khusus turun dari kendaraan, siap menangani dan merawat satwa liar yang ada. Dengan adrenalin yang mengalir deras, Luca bergerak menyambut mereka. Dengan beruang itu diam-diam di sisinya. "Apakah Anda Luca, orang yang memanggil bantuan?" Tanya seorang aktivis lingkungan, seorang wanita dengan ekspresi tegas dan tatapan penuh tekad. Luca mengangguk cepat, menarik napas dalam-dalam untuk menjelaskan apa yang telah ia temukan. "Ya, saya menemukan beruang ini dan ia membawa saya ke sini. Ada hewan-hewan lain di dalam kandang yang harus segera dibebaskan," ujarnya dengan nada mendesak sambil menunjuk ke bagian dalam sirkus. Tim penyelamat segera bergerak, mengambil alat untuk membuka kunci kandang dan mengatasi gembok-gembok yang sudah berkarat. Merasakan betapa seriusnya situasi ini, Luca ikut membantu membuka kandang satu persatu. Di dalamnya, mereka menemukan hewan-hewan yang telah menderita akibat kelalaian, luka-luka, atau terlalu lemah hingga hampir tidak bisa berdiri. Saat pintu-pintu kandang terbuka, hewan-hewan itu ragu-ragu melangkah keluar dengan hati-hati. Mereka yang telah menjalani masa kurungan terlama tampak sulit memahami kebebasan baru mereka. Luca menyaksikan bagaimana para aktivis lingkungan dengan lembut membujuk mereka keluar, beberapa dengan hati-hati mengangkat hewan-hewan yang kondisinya paling lemah. Tak jauh dari situ, para polisi menyisir area sirkus, berusaha mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. "Ini lebih buruk dari yang kami bayangkan," komentar salah satu petugas sambil mencatat tanda-tanda penganiayaan. Luca merasakan kedalaman makna dari kata-kata itu. Ia menyadari bahwa sirkus yang terlantar ini hanyalah secuil dari kenyataan yang jauh lebih suram. Saat hewan-hewan diangkut pergi, beruang yang telah membimbing Luca ke tempat itu tetap berada di sisinya, seolah menyaksikan akhir dari bab yang penuh penderitaan. Matanya memancarkan ketenangan yang baru ditemukan, seakan memahami bahwa misinya telah selesai. Tim penyelamat terus memuat hewan-hewan ke dalam kendaraan yang akan membawa mereka ke tempat di mana mereka dapat dirawat dan direhabilitasi. Ketika kendaraan terakhir melaju pergi, membawa hewan-hewan itu menuju masa depan yang lebih aman, Luca berbagi pandangan terakhir dengan beruang itu. Tak ada kata yang diperlukan, ada kesepakatan sunyi di antara mereka, pengakuan bersama bahwa meskipun kebebasan telah diraih, perjalanan mereka masih panjang.
Luca menyaksikan beruang itu berjalan perlahan kembali ke hutan, kini bebas, namun tetap membawa bekas luka mendalam dari masa lalunya. Pengalaman ini mengubah Luca secara mendalam, dan ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Berhari-hari setelah penyelamatan di sirkus yang terlantar itu, bayangan tempat tersebut dan hewan-hewan yang dikurung terus menghantuinya. Ingatan tentang tatapan tajam beruang itu melekat dalam pikirannya, mengubah sesuatu di dalam dirinya. Kisah tentang sirkus yang ditinggalkan itu segera menarik perhatian media. Surat kabar dan laporan investigasi mengungkap sejauh mana eksploitasi hewan ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan tertangkapnya para pelaku di balik sirkus itu, kasusnya pun ditutup. Namun, bagi Luca, ini baru awal dari babak baru. Ia berubah menjadi seorang advokat yang penuh semangat untuk hak-hak hewan, sebuah peran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penderitaan yang ia saksikan di mata beruang dan hewan-hewan lainnya menyalakan kesadaran akan pentingnya memperjuangkan mereka yang tak dapat bersuara. Luca mulai berbagi pengalamannya, menjelaskan bagaimana pertemuan tak terduga dengan seekor beruang membawanya untuk mengungkap sarang kekejaman yang tersembunyi di dalam hutan. Ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat, terlibat dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan hewan, menggunakan ceritanya sendiri sebagai bukti nyata bahwa siapapun dapat membuat perubahan. Beruang itu sendiri menjadi simbol harapan dan ketahanan. Foto-foto beruang yang melangkah ke kebebasan tersebar luas, menjadikannya lambang yang menyentuh hati dalam perjuangan melawan eksploitasi hewan. Setiap kali Luca melihat gambar-gambar itu, ia merasakan campuran rasa sakit dan rasa syukur. Rasa sakit atas penderitaan yang dialami beruang itu dan rasa syukur atas koneksi tak terduga yang membawanya ke momen transformatif tersebut. Bahkan setelah penyelamatan, Luca sering mengunjungi hutan itu. Setiap kunjungan, ia merasakan bahwa tempat itu telah berubah selamanya. Meskipun ia tak pernah lagi bertemu beruang itu, Luca merasa yakin bahwa beruang itu ada di luar sana, berkeliaran di hutan luas dengan kebebasan yang telah diperolehnya. Apakah Anda menikmati cerita ini? Bagaimana pandangan Anda tentang sirkus? Apakah Anda menikmatinya atau lebih memilih agar sirkus dihapuskan untuk mencegah penderitaan hewan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tekan tombol suka. Luca selalu mengingat hari itu, jembatan darurat, tatapan penuh makna dari beruang itu, dan sirkus yang menyembunyikan begitu banyak rahasia kelam. Ia tahu dalam hatinya bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari Anda menyenangkan.